Wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masuk ke materi overhaul kepala silinder sama blok silinder sampai dengan ke crankshaft atau ke poros mesin. Oke, di sini pengukurannya hampir sama. Yang pertama yaitu ada yang namanya, kalau di blok silinder itu ada namanya keovalan. Kayak layar apa ya. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya ketirusan. Nah, yang ketiga ada yang namanya mesin itu pasti ketika kena gesekan dia akan aus. Karena besi ketemu besi ditambah panasnya suhu dalam mesin. Nah, yang ketiga tuh ada yang namanya keausan. Jadi yang aus bukan kalian doang, kayak mesin bisa aus berarti. Oke. Untuk pertama, ini adalah pengukuran di bagian blok silinder. Nah, kalian ngukur tuh dari atas nanti. Dari mulai namanya head block atau kepala silinder, kalian ngukur mulai dari kerataan. Yang kemarin sudah kerataan head. Setelah itu kalian ngukur katup, ada X, ada Y, XA, Y, A, atas bawah. Atau mau dibuat ini XA, ini YA, ini YA, YB. Jadi atas bawah. Setelah variabelnya kalian mau buat huruf apa terserah variabelnya. Gak apa-apa. Itu untuk pengukuran di katup. Terus kalian ngukur tebal payungnya. Yang bawah. Tebal payungnya. Cek, tolong siapa Garuda minta ada katup copotan nggak Pak gitu. Katup sama per katup yang copotan. Jadi di dalam pengukuran itu kalian dua. X, Y, A dan B, atas bawah. Terus ngukur diameter katupnya. Diameter katup itu bagian di head block. Terus panjang dari katupnya, panjang katupnya diukur. Kayak ini misalnya katup, ini payungnya, ya panjangnya itu diukur. Ada. Nah, ukurnya nih, X, A, X, B. Jadi satu kali ngukur tuh ada dua variabel. Jadi posisinya horizontal dan vertikal. Bawah pun diukur. Kenapa bawah diukur? Kok nggak sama gitu? Pasti namanya katup, dia akan posisi kerjanya kan ada masuk keluar. Karena gesekan. Mungkin yang ini masih sepadan, masih oke lah, celah apa kausannya cuma berapa mili lah gitu. Tapi yang bawah kan bisa lebih. Jadi ya atas bawah. Tebal katupnya nih diukur. Diameter katupnya diukur. Panjang katupnya. Satu katup berapa pengukuran coba? 3, 4. Katup selesai. Spring atau bekas. Diameternya, ya Allah gerairam. Diameternya, tingginya. Ini cuma dua, diameter, tinggi yang diukur. Spring selesai. Ini adalah penutupnya. Kalian gak usah ngukur ini. Nah, kalau katup yang diukur tadi banyak, itu baru bagian katup. Nanti mungkin kalau UK kalian nggak usah ngukur semua, karena makan waktu, simpel aja. 3 atau 4 katup yang kalian ukur. Nggak usah semuanya. Masa aneh yang bongkar, masangnya angel. Itu katup selesai. Masuk ke silinder blok. Di kertas sudah tak tuliskan. Silakan dilihat.
Oke, ini adalah contoh hasil pengukuran yang tak buat sawang-sawang. Tapi mohon maaf di lembar kedua salah ngetik karena ya buatnya malam dadakan. Nah, di sini ada yang namanya sisi X. Oke, sisi 1. Sisi X. Itu ada yang X1, X2, X3. Maksudnya apa? Ngerti nggak dari X1, X2, X3 ini? Apa? Hmm? Yang X berarti kita kasih horizontal ya. H. Kayak yang sisi Y kita kasih vertikal. Y1, Y2, Y3. Ini maksud Y1, Y2, Y3, X1 itu pengukurannya atas, tengah, bawah. Kemarin kalian udah mencoba hasil berbeda kan? Bedanya cuma 0,01, 0,02, sedikit, tapi itu akurat, harus dihitung. Oke, di situ udah ada rumusnya. Keovalan X1 dikurang X2. X1 dikurang Y1 itu buat ngukur keovalan. X1 dikurang Y1 sama dengan hasilnya. Oke, ini seterusnya sama. Itu buat ngukur keovalan. Dan hasilnya cari yang paling besar. Misalkan dari kalian ngitung ketiga ini 0,40, 0,20, 0,15. Berarti Anda ambil 0,40. Ya, kalau di sini 0,20 benar. Cari yang paling besar. Oke, untuk ketirusan. Di sini caranya benar, cuman kurang tak lengkapin sebenarnya tuh. Untuk ketirusan tuh dari hasil kalian mentahan, kalian ngukur menggunakan sigmat mentahannya ya. Misalkan 70,50. Ini mentahannya nih. Kalian ukur dulu menggunakan dial. Kelongnya itu berapa mili gitu. Kalau udah dapat kelongnya 0, piro ya? Bisa jauh-jauh 0,08 lah kelongnya. Terus ini 3 sama X, X1, X2, X3. Ini ditambah ini dulu. Kayak sini. Nah, X1, X2. Ini misalkan kelongnya sekian ya. Ini kelongnya sekian, ini hasil kotornya. Ditambah dulu. Berarti 70,558. 70,58. Oke, ini X1 selesai. Kalau nyari ketirusan rumusnya apa? X1 dikurang X3. Berarti sampai X3 dicari. Ya sama, misalkan ini 70,90. Kelongnya misalkan 0,05. Nah, ini tambah dulu nih. Tambah dulu jadi 70,95. Oke, 95. Nah, baru masuk ke rumus. X1 dikurang X3. Nah, ini baru dikurang. Nah, nanti setelah dikurang, ya kan, setelah dikurang dapatnya, ini dikurang dulu nih. Setelah dikurang, oh, ya benar, ini ditambah. Setelah ditambah baru nanti hasilnya pengurangannya ini berapa celahnya? Sisanya. Jadi atau enggak kamu nyari yang S3. Misalkan ya ini kan enggak nentu ya. Kalau misalkan besar yang ini, berarti hasilnya masih sisa 0, ini cuma kalau dibalik gitu. Tapi tetap pertama langkahnya ditambah dulu untuk hasil kotornya sama hasil kelongnya. Baru nanti dikurang. Paham? Ribet enggak? Ini baru ketirusan. Hasil kotor, sigmat, ditambah kalian ngukur pakai dial, dijumlah. Oke, setelah itu nih jumlah hasilnya berapa? Baru dikurang. Oke, emang rada ruwet. Berarti yang 0,08 itu hasil
dari dia dikurang 70,6. 70, maksudnya? Ini hasil dial. Terus? Hasil dialnya dikurangi tekan, jadinya 0,08. Ini hasil dial gitu maksudnya? Enggak, itu kan hasil, Nih. itu hasil foto kan 75. Nah, 0,08 itu didapat dari hasil dial. Ini ditambah dulu. Awal angka ditambah, setelah masih ditambah, itu masuk di rumus. Karena dulu saya, asdosnya saya, Mas Akbar, itu belum lengkap ngasih taunya. Maksudnya 0,08 itu dapat dari Dial. Kelongnya dial. Kamu ngukur tuh berapa? X1, X2, X3. Atas, tengah, bawah. Tuh, dari dial. Nah, ini rumusnya ditambah dulu. Setelah ditambah, baru. Dapat kan? Sisanya ini berapa? Gitu. Jadi, 758, 795 itu berapa? 37. Nah, ini diambil 0,37 mili. Hasilnya yang ini yang dikurang. Kalau ini langkah awal tetap ditambah. Jadi hasil kotor ditambah hasil kelongnya dial. Itu makanya lupa tak masukin ke rumus ini. Itu. Saya juga baru nelpon sama asdo saya Mas Akbar dulu, baru semalam. Itu saya bahas hampir setengah jam. Marah dari ribet materinya. Bener, nggak bohong. Oke, paham? Ini untuk ke tirusan. Untuk keovalan gampang, cuma X1 kurang Y1 dari hasil kalian ngukur pakai sigmat langsung dikurang untuk keovalan. Oke, untuk ke ausan. Untuk ausan itu dicari diameter paling besar. Diameter paling besar dikurangi diameter standar mesin. Jadi silahkan nanti pinjam manual book untuk kijang 5K. Ini mesin apa ya? Ntar ditanya coba. Pokoknya untuk mesin yang seri ini pinjam manual book. Nah, itu standarnya ada di situ. Ada standarnya. Nanti tinggal dikurang. Dan itu X1 dikurang 7250. Itu harusnya X1-nya itu 79. Kayak piro toh? 72,90. Dikurang 72,50. Nah, itu aku salah ketik, oke. Mohon maaf. Ini malah X1-nya 72,50. Harusnya kebalik, 72,90 dikurang 72,50. Oke, silakan diganti kalau emang biar ingat. Nggak apa-apa dicoret, nggak apa-apa diganti. Itu salah ketik. Kalau keausan, rumusnya cuma gampang. Jadi diameter yang kalian ngukur ini cari yang paling terbesarnya, dikurangi diameter standarnya. Diameter standar dari mana? Silahkan lihat di buku repair atau manual book. Sesuai dengan seri mesin yang kalian ukur. Tuh, oke. Itu untuk silinder blok. Selesai. 3. Keausan, ketirusan, keovalan. Untuk di camshaft, kalian ngukur namanya main journal. Pakai dial. Nanti tak kasih tahu cara ngukurnya. Jadi di camshaft itu ada 2 pengukuran. Itu di camshaft ada 2 pengukuran. Ada run out-nya juga, ada mengikuti run out main journal. Nah, yang di crankcase pun sama, yang di crankshaft itu sama. Ngukur dari main jurnalnya sama run out pin apa ya jenenge lali. Pokoknya buat nempel stang seher itu apa ya kali. Ada. Paham? Ada yang mau tanya tentang ukur ini yang masih bingung? Oke, nih kalau mau yang belakang. Bingung? Itu ada yang salah ketik sedikit sebenarnya. Dan paham, mudah. Dan sebenarnya rumusnya cuma teliti. Kalau ngitung ini teliti karena satuannya milimeter, angkanya 0,0, harus teliti. Paham, Valen? Yes.